Seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki yang baik. Mereka berdua hidup berumah tangga dengan damai selama lebih dari 5 tahun. Setelah 5 tahun berjalan, sang istri meminta kepada suaminya agar membuatkan akun Facebook untuknya agar ia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan sang suami pun mengabulkan permintaan istrinya. Setelah itu sang istri memakai akun palsu dengan menggunakan nama samaran. Dan semenjak itu, sang istri mulai malas menjalankan sholat dan berzikir serta menghabiskan waktu yang sia-sia dengan Facebook. Pada suatu hari, ketika sang istri sedang beraktivitas di dapur, ia meninggalkan ponselnya yang masih dalam keadaan menyala. Dan ketika sang suami memeriksa ponsel istrinya, ia sangat terkejut karena ternyata istrinya masih berkomunikasi dengan seorang lelaki yang pertama kali melamarnya. Dan di isi percakapan mereka, ia dapati bahwa si lelaki tersebut ingin menikahinya. Namun nasib sudah menjadi bubur. Perempuan itu sudah menjadi istri dari orang kedua yang melamarnya, dan bukan dari si lelaki pertama tersebut. Setelah perkara itu terbongkar oleh suaminya, dia berkata kepada istrinya bahwa Allah telah menutupi aibnya selama ini. Seharusnya ia berhenti berkomunikasi dengan lelaki tersebut karena Allah masih menutupi aibnya. Ia juga berkata pada istrinya, "Walaupun kamu setiap hari menjalankan sholat dan menghadap kepadanya, apakah kamu tidak mempunyai rasa malu bila berkomunikasi dengan lelaki lain? Dan berkomunikasi dengan lelaki lain itu tidak boleh menurut syariat apalagi dalam masalah percintaan. Dan seharusnya kamu malu kepada Allah, karena Allah Maha Pendengar dan melihat apa yang kita kerjakan." Setelah itu akhirnya sang suami pun menceraikan istrinya, walaupun mereka sudah mempunyai anak. Berapa banyak orang yang hubungannya kandas dan berapa banyak keluarga yang mengalami perceraian karena sebuah tipu daya dari Facebook. Dan Facebook menjadi momok yang menakutkan dan menjadi masalah besar apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Salah satu pendakwah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan juga ada beberapa peserta yang ikut serta bersamanya. Pendakwah tersebut mengajak mereka untuk berteman baik. Tetapi keadaan malah memburuk tatkala ia bertemu dengan salah seorang artis. Padahal dia hanya ingin berteman dengan orang-orang yang ikut serta berangkat haji bersamanya. Lalu artis itu pun mengenalkan dirinya dan mengajaknya untuk berteman. Lalu pendakwah itu pun setuju. Pendakwah itu pun berkata dalam hatinya, "Ya Rob, aku sering berdoa agar aku dapat berangkat ke Mekah. Semoga engkau menjauhkan dia dariku." Ternyata artis tersebut juga naik pesawat yang sama dengannya. Lalu, sang pendakwah pun naik pesawat dan melihat kursi di sampingnya masih kosong. Ketika dia sedang berzikir kepada Allah dan membuka mushaf sambil membacanya, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Apakah kursi ini nomor 50?" Lalu, pendakwah itu menjawab, "Ya, benar." Lalu lelaki itu mengucapkan terima kasih kepadanya, kemudian dia duduk di sampingnya dan ketika pendakwah itu menoleh kepadanya, ternyata itu adalah artis yang bertemu dengannya barusan. Pendakwah itu pun tersenyum kepadanya. Dan ia juga mengucapkan salam untuk kedua kalinya kepada artis tersebut. Dia sempat berharap dalam hatinya bahwa orang tersebut bukanlah si artis tersebut, melainkan orang lain. Serta dia juga berharap bahwa orang yang akan menjadi teman yang selalu mendampinginya adalah seseorang yang lain, bukan artis tersebut. Yang mana seseorang itu bisa membantunya agar terus berpikir kepada Allah, bukan orang yang terlihat tidak beragama seperti artis tersebut. Dan ternyata si artis tersebut juga menginap bersama pendakwah tersebut di hotel yang sama pula. Dan kamar si artis tersebut berada di samping ruang si pendakwah. Artis itu selalu mendampingi pendakwah tersebut selama perjalanan haji. Namun, si pendakwah itu selalu mencoba menghindarinya dengan cara yang baik. Hingga pada akhirnya datanglah hari Arafah untuk melempar jumroh. Dan hari itu disertai dengan turunnya hujan yang sangat deras. Kondisi pada saat itu pun juga agak sedikit banjir. Lalu para jemaah haji berhenti sejenak dan berteduh di kendaraannya. Namun keadaan cuaca pun semakin memburuk. Dan semua peserta haji pada saat itu berdoa kepada Allah dengan rasa takut, karena mereka berada di antara gunung dan padang pasir. Lalu artis itu keluar dari kendaraan di antara para jemaah haji, kemudian pendakwah itu melihatnya keluar secara diam-diam dan terlihat sangat mencurigakan.
Lalu pendakwah itu pun mengikutinya dari belakang. Kemudian ia mendapatinya sedang berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Seraya berkata, "Aku telah berdosa kepada Engkau, dan aku selalu bermaksiat. Aku tidak pernah sholat kecuali di hari ini, dan aku belum pernah berpuasa di bulan sucimu. Tetapi hari ini aku datang mentaatimu. Aku bertobat dari setiap maksiat, dan aku bertobat dari setiap apa yang membuatmu murka. Apakah Engkau tidak mengabulkan doaku, ya Allah?" Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima tobat orang yang berdosa pada waktu siang. Dan dia membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima tobat orang yang berdosa pada waktu malam hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya Rob, janganlah Engkau siksa mereka disebabkan olehku. Ampuni aku, ya Allah." Lalu pendakwah itu pun berprasangka baik kepadanya karena sang artis menangis terseduh-seduh kepada Allah dengan khusyuk. Akhirnya turunlah keajaiban di mana hujannya tiba-tiba berhenti, lalu matahari pun muncul sedikit demi sedikit. Itu semua merupakan sebab doa dari sang artis tersebut. Dan di sana, sang artis tersebut mengusap air matanya dan kembali menuju kendaraannya. Dan pendakwah itu tak kuasa melihat kejadian tersebut, sehingga dia menghampiri artis tersebut sambil menangis dan memeluknya sambil berkata kepadanya, "Kamu telah melakukan ini. Kamu telah melakukan ini. Engkau maha benar ya Rabbana, yang berfirman dalam kitabnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Muhaddis Asy-Syahir dipenjara di Baitul Maqdis, Palestina. Lalu dia beribadah kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas. Kemudian dia melaksanakan sholat. Ia dikurung di dalam penjara bersama orang Yahudi dan Nasrani. Lalu dia terus menangis sampai menjelang pagi. Ketika mentari pagi bersinar, di belakang ada golongan yang menghadap ke penjaga penjara dan mereka berkata padanya, "Bebaskan kami. Sesungguhnya kami sudah masuk Islam dan kami memeluk agama pria ini." Penjaga itu berkata, "Kenapa? Apakah dia mengajak kalian masuk Islam?" Lalu mereka berkata, "Dia tidak mengajak kami masuk Islam, tetapi kami tinggal bersamanya satu malam, lalu dia mengingatkan kami pada hari kiamat. Lalu kami pun merasakan betapa besarnya agama Islam." لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر